bahwa selain bertugas mengadili perkara, Ketua Pengadilan Tinggi Agama itu juga bertugas untuk memastikan berjalannya fungsi memeriksa, mengadili, dan menyelesaikan perkara itu di tingkat pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamu ala asyrofil wa ala alihi. Sahabat podcast PA Batu Sangkar, Batu Sangkar yang berbahagia. Pada kesempatan pagi hari ini kita akan melanjutkan program podcast PA Batu Sangkar. Pada pagi hari ini kita berkesempatan menyambut kedatangan seorang narasumber, Bapak Dr. Andus Najamuddin, sarjana hukum. Beliau adalah hakim Pengadilan Tinggi Agama Padang. Izinkan saya sebagai host yang akan memandu acara kita pada pagi hari ini, Arif. Baik, terlebih dahulu saya akan perkenalkan Pak Najam. Gimana Pak, kabar sehat Pak? Alhamdulillah sehat-sehat. Ya. Baik, Bapak Najamuddin, beliau ini adalah seorang sudah memulai karirnya 30 tahun yang lalu, sudah melanglang buana ke berbagai tempat, Sumatera Utara sampai ke Palangkaraya. Sekarang beliau bertugas di Pengadilan Tinggi Agama Padang. Baik, untuk tema kita pagi hari ini adalah tentang tugas dan fungsi. Baik Pak, sebagaimana tahu bahwa trilogi tugas pokok dan fungsi Hakim Tinggi sebagai pemeriksa perkara, sebagai pembina dan pengawas perkara, dan Hakim Tinggi sebagai dan pelaku pembaru. Dalam konteks sebagai yang tugas pokok dan pembina. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Najamuddin, hakim dan pengawas Pengadilan Tinggi Agama Padang. Dalam hal ini saya dengan pertanyaan tadi bahwa trilogi tugas dari pengadilan hakim itu salah satunya sebagai pembina dan pengawas. Ini sebetulnya didasarkan kepada pasal 51 Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 sebagai perubahan kedua atas Undang-Undang 7 tahun 89. Di mana pada pasal 51 dinyatakan bahwa tugas pengadilan tinggi agama adalah untuk menerima, memeriksa dan mengadili perkara-perkara yang menjadi kewenangan pengadilan agama di bawahnya. Berarti itu kan tugas mengadili. Lalu pada pasal 53 ayat 1 dan 3 dinyatakan bahwa selain bertugas mengadili perkara, Ketua Pengadilan Tinggi Agama itu juga bertugas untuk memastikan berjalannya fungsi memeriksa, mengadili, dan menyelesaikan perkara itu di tingkat pertama. Dia harus memastikan itu. Untuk itu, kan ya, maka Ketua Pengadilan Tinggi Agama mengangkat Hakim Tinggi Pengawas, Hakim Tinggi Pembina dan Pengawas sebagai perpanjangan tangan dari Pengadilan Tinggi Agama. Jadi sebetulnya meskipun undang-undang sudah menjadikan Binwas itu juga sebagai tugas hakim tinggi, tapi hakikatnya dia merupakan perpanjangan tangan dari Ketua Pengadilan Tinggi Agama. Nah, tugasnya seperti dikatakan tadi, pada prinsipnya kan tugas pengadilan itu menerima, memeriksa, mengadili, menyelesaikan perkara, kan gitu ya. Nah, dalam hal itu maka fungsi Pengadilan Tinggi Agama itu ada fungsi mengadili, ada fungsi pembinaan pengawasan, dan juga ada fungsi administratif. Nah, maka berdasarkan
KMA nomor 080 garis miring SK garis miring 8 Rumawi garis miring 2006 dinyatakan bahwa pengawasan itu mencakup beberapa bagian. Ada manajemen pengadilan, ada administrasi perkara, ada administrasi persidangan, dan ada kinerja pelayanan publik. Nah, itu yang menjadi tugas dari hakim tinggi, pembina dan pengawas. Jadi dia dibinanya dan diawasinya. Apa gunanya? Untuk memastikan berjalannya tugas pokok pengadilan itu. Nah, itu barangkali apanya dulu. Istilahnya sekadar gambaran awalnya. Bagaimana layaknya sebuah manusia, Pak? Kan ada kuat, Watch ya. ini Ya, organizing, ya. Controlling. Sepertinya hakim pas ini ada di controlling. Di controlling. Soalnya kalau kita elaborasi tahu apa tujuan dasar gitu Pak dari Iya, iya. Nah, kembali kepada tugas pokok tadi. Ya. Tugas pokok pengadilan kalau pengadilan tinggi agama kan namanya mengadili kewenangan pengadilan di bawahnya. Sedangkan tugas dari pengadilan di bawahnya itu agama adalah ditentukan dalam pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 itu. Jadi tugas-tugas yang ditentukan dalam 49 ini harus dipastikan dapat berjalan. Begitu. Berjalan dalam rangka apa? Dalam rangka menjalankan tugas atau tusi pengadilan itu sendiri. Nah, untuk memastikan itu berjalan dengan benar, kan begitu ya? Maka dibuatlah tadi sesuai manajemen fungsi yang terakhir controlling, pengawasan, diawasi oleh hakim tinggi pengawas. Nah, pengawasan ini ada yang berbentuk sebetulnya kalau lebih luasnya kan ada pengawasan melekat, ada oleh atasan langsung kan begitu ya. Nah, kalau oleh hakim tinggi pengawas itu sekurang-kurangnya ada dua, ada pengawasan reguler, ada juga pengawasan yang berdasarkan pengaduan atau kasus. Yang reguler ini sekurang-kurangnya dilakukan oleh pengadilan agama sebanyak 2 kali setahun. Yakni 1 mengadakan pengawasan, kedua mengadakan evaluasi atas pengawasan. Nah, artinya pada pengawasan itu diadakan dilihat dibandingkan apakah sudah berjalan tugas-tugas itu, lalu pada waktu monefnya dinilai lagi koreksi-koreksi yang ditemukan itu apakah sudah diperbaiki dan tindak lanjutkan seperti itu. Maka secara lebih luasnya pengawasan yang reguler itu pengawasan yang terencana. Dan itu ada atau tidak kasus tetap akan dilaksanakan dalam rangka binwas. Sedangkan yang kedua tadi pengawasan dalam rangka kasus. Kalau yang kedua ini manakala ada pengaduan. Yang ini yang kedua ini sekarang kan banyak sarananya. Ada sarananya melalui Siwas, ada sarananya melalui lapor. Lapor itu kan yang disediakan oleh Menpan itu kan. Ada kotak pengaduan, ada laporan langsung. Kalau ini terjadi, maka Pengadilan Tinggi Agama atau Ketua PTA akan membentuk tim. Tim ini salah satunya pasti akan masuk hakim tinggi pengawas untuk memeriksa kasus. Dan nanti akan dilaporkan. Nah, sampai ke Ketua PTA saja, tapi dalam hal-hal tertentu ya akan sampai laporannya ke Pawas. Jadi dengan arti kata, garis besarnya pengawasan itu ada yang reguler dan ada yang karena menyelesaikan pengaduan. baik yang ada. Ya. Apakah pengawasan melekat reguler itu berarti mas? Kemudian kita agak karena Kayak jauh mana masanya? ya. Kapan? Mungkin bahkan di tingkat pengadilan. Ada pengawasan. Begini. Sebelum jauh. Ya. Semua pengawasan yang dilakukan tidak boleh mengurangi kemerdekaan hakim. Itu dulu. Ya. Itu poin penting. Jadi apapun ceritanya dari level manapun pengawasan tidak boleh
mengerdilkan atau mengurangi kemerdekaan hakim. Maka dalam hal itu secara manajemen kita mengenal ada pengawasan internal, ada pengawasan eksternal. Nah, pengawasan internal ini mulai dari di luar pengawasan melekat, ada di tingkat pertama pengawasan oleh hakim pengawas bidang, karena gitu ya. Ada penanggung jawab pengawasan yakni wakil ketua pengadilan. Nanti di tingkat banding ada pengawasan dari hakim tinggi pengawas yang dikomandani oleh wakil ketua PTA. Dan ada juga lembaga resmi pengawasan yakni Badan Pengawas Mahkamah Agung. Mulai dari Badan Pengawas Mahkamah Agung sampai kepada hakim pengawas bidang di tingkat pertama, itu semuanya pengawasan internal. Di luar itu ada satu pengawasan pula yang juga langsung ditunjuk undang-undang, yakni Komisi Yudisial. Komisi Yudisial itu adalah pengawasan pengadilan yang bersifat eksternal. Di mana perbedaannya? Salah satu perbedaannya bahwa pengawasan yang dilakukan oleh pengawasan internal itu karena dia bersifat reguler, maka laporannya juga reguler. Ada terus laporannya. Sedangkan pengawasan eksternal itu pada hakikatnya kita tidak ada memberikan laporan ke mereka. Pengadilan tidak memberikan laporan reguler rutin kepada Komisi Yudisial. Satu perbedaannya itu. Yang kedua, kalau pengawas internal itu dia mengawas luar dalam. Artinya sampai kepada berkas perkara pun diawasinya. Tapi dalam tanda kutip juga tadi ya, tidak mengurangi kemerdekaan hakim. Jadi bukan dia pertanyakan kenapa begini kamu buat putusannya, bukan begitu. Kan begitu. Tapi kalau cara dia memeriksa itu ada yang tidak beres, kan begitu. Ada tergambar dari pemeriksaannya ketidakfairan dia memeriksa. Jadi walaupun berkasnya diperiksa, tapi bukan kemandiriannya yang diintervensi. Sedangkan Komisi Yudisial pada dasarnya dia hanya mengawasi perilaku hakim. Begitupun kalau ada kasus-kasus besar yang menurut dia diduga ada ketidakberesan sehingga akan tergambar di berkas, maka suatu waktu dia akan memeriksa berkas juga. Tetapi pada dasarnya Komisi Yudisial tidak memeriksa berkas. Dia hanya mengamati apakah ada penyimpangan perilaku hakim dalam memeriksa dan mengadili perkara, kan seperti itu. Nah, oleh karena itu, maka sebetulnya dengan sistem pengawasan ini diharapkan tusi pengadilan itu betul-betul berjalan sesuai dengan yang diharapkan. Tanpa diawasi ya bisa saja akan terjadi natural saja. Kalau natural ini kan bisa tidak efektif. Maka dengan arti kata pengawasan meskipun kadang-kadang dirasakan mengganjal, tapi itu dalam rangka memastikan tusi kita tetap berjalan dengan benar gitu. Iya. Baik Pak. Tadi sekarang kita hanya dengan pertribulan. Nah itu kalau memang tanggung atau cara lain. Begini, dalam KMA 080 garis miring 8 Romawi 2006 itu dijelaskan bahwa ada dua metode pemeriksaan itu sesuai dengan tipe pengawasan. Satu, tipe pengawasan reguler. Tipe pengawasan reguler itu dilakukan dengan cara observasi langsung, melihat langsung ke objek pengawasan yakni ke pengadilan, termasuk diantaranya melihat dokumen, lalu membandingkan dokumen ini dengan dokumen yang seharusnya dibuat. Nah, contoh berita acara. Dalam pikiran hakim pengawas itu sudah ada dan juga tersedia perangkat ketentuan bahwa berita acara itu harus begini, kan gitu ya. Nah, mulai dari awal sidang sampai yang memutus perkara, dalam pikiran hakim pengawas itu sudah harus ada yang didukung dengan ketentuan perundang-undangan bagaimana harusnya dibuat berita acara itu. Lalu diperiksa, oh ternyata kadang-kadang tepat, kadang-kadang belum. Berarti di sini adalah metode observasi dan komparasi, membandingkan antara das solemnya dengan das
yang bagaimana adanya, bagaimana patutnya kan gitu ya. Eh, ini salah satu metode yang ditentukan oleh apa tadi KMA itu. Lalu dalam KMA juga dikatakan bahwa untuk metode pemeriksaan yang beranjak kepada kasus, nah ini agak mirip juga, tapi wawancara dan juga studi dokumen kan gitu ya, datang ditanya kepada objek pemeriksaannya, lalu dilihat data-data dukung terhadap kasus yang terjadi. Akan ada pengaduan dari orang lain, dari masyarakat. Maka hakim tinggi akan mengadakan tim akan melakukan wawancara dengan siapa tadi yang diadukan, dan juga akan melihat laporan itu, serta katakan kalau dia mengatakan saya di sidang misalnya dimarah-marahi, akan dilihat bagaimana tata cara hakim memeriksa perkara itu kan gitu ya. Apakah ada keberpihakan dan sebagainya. Jadi itu kalau pemeriksaan itu beranjak dari kasus. Berarti ada spesifiknya, ada wawancaranya. Kalau pemeriksaan reguler nggak ada wawancaranya, hakim tinggi datang, tanya berkas, dilihatnya kan gitu. Kemudian kan begini, hakim tinggi ini namanya di hakim tinggi, tapi dia punya tim. Nah, dia punya ada tim yang membantu dia di kepanitraan, ada tim yang membantu dia di kesekretariatan. Tapi ini semua nanti menjadi tritunggal, walaupun 3 sektor tapi dianggap satu. Kemudian tentang metode harpras daripada pengawasan ini. Nah, kalau dulu kan harus semua manual. Sekarang tidak. Sekarang pengawasan ini selain daripada melalui sarana prasarana pengaduan, juga ada melalui CCTV. Nah, CCTV ini dimonef oleh hakim tinggi. Nah, jadi dengan kecanggihan teknologi saat sekarang ini, tentang kehadiran di persidangan, tentang kehadiran bagaimana cara memeriksa di persidangan, tentang bagaimana para pegawai hadir di kantor, setiap 3 kali 1 hari dimonef oleh hakim tinggi. Nah, pagi hari dimonefnya, apakah di ruangan cukup orangnya, nanti dilaporkannya, nanti tengah hari setelah istirahat dimonefnya lagi, nanti sore dimonefnya lagi. Mungkin juga apel awal minggu dan juga akhir minggu. Jadi ini semua merupakan cara-cara kembali pada yang tadi. Sepertinya kan mencampuri pekerjaan orang, tapi tidak. Gunanya memastikan agar berjalan. Betul ya Pak, yang namanya pengawasan melekat itu terwakili oleh CCTV tadi sepertinya Pak. Terwakili, Jadi, terbantu. Jadi betul. Jadi ketua pengadilan agama itu juga diawasi ketika dia tidak pernah memberikan teguran kepada bawahannya yang kurang hadir. Gitu ya. Nah, ini PA ini sering ini misalnya ada yang tidak hadir, tapi kok nggak pernah ada tegurannya. Jadi dengan arti kata, ketika pimpinan pun tidak mengawasi bawahannya, dia juga salah ya. Terawasi. Kalau zaman dahulu mungkin tidak begitu. Asal aman-aman saja udah. Kalau sekarang tidak. Pimpinan yang patut mengawasi juga tidak melaksanakan tugasnya, dia awasi juga dia. Seperti. Iya. Tapi misalnya ini kan ada CCTV dari beberapa titik. Termasuk di ruang hakim. Iya. Jauh mana pengawasan melalui CCTV tidak mengganggu kemerdekaan independensi? Iya. Begini. Memang pengawasan CCTV itu kan masih pengawasan pasif sebetulnya. Pengawasan pasif sama dengan CCTV. Berbagai sudut kota kan pasif dia. Kalau ada kejadian direkamnya. Ya. Maka CCTV yang dari Badilak dan juga PTA itu juga mengawasi secara pasif. Yang diawasi itu satu, intern kita. Kalau intern pengadilan itu yang diawasi nomor 1 kehadiran. Jadi begini, kalau pada zaman dahulu orang bekerja itu yang penting saya hadir. Nah, urusan absen nantilah itu, kan saya hadir. Zaman sekarang berubah. Jangan sekedar hadir, harus ada bukti Anda hadir. Nah, jangan sekedar datang ke kantor. Saya kan di kantor sepanjang hari, saya ngonsep, tapi di kantin, enggak boleh. Ya kan? Harus di ruangannya. Nah, jadi pegawai kita datang ke kantor tapi tidak duduk di tempat duduknya, masih salah. Teman-teman kita bekerja tapi tidak ngisi absen, masih salah. Padahal hadir dia seharian, tapi nggak ngisi absen. Nah, jadi dengan arti kata, CCTV itu pertama dulu mengawasi formalitasnya dulu. Nah, muatannya nantilah itu, formalitasnya. Jadi formalitas kehadiran sudah mulai dibuktikan oleh CCTV. Yang kedua, mengenai interaksi pengadilan dengan orang lain. Makanya CCTV itu ditempatkan juga memuat parkiran, menyoroti kantin, menyoroti musola.
tidak ada pentingnya negara mengawasi siapa yang sholat. Tidak. Tidak ada pentingnya negara, tidak ada kewenangan negara mengawasi siapa yang parkir. Tapi yang diawasi negara, pengadilan, kalau musola, kalau kantin, kalau ruang parkir digunakan untuk di luar kebenaran. Transaksi-transaksi yang tidak benar, ngobrol dengan para pihak. Padahal sudah dibatasi kantor itu, tidak boleh berbaur antara karyawan dengan masyarakat. Ternyata di ruang parkir mereka ngobrol misalnya. Itu terpantau oleh sisi. Jadi kembali kita kepada formalnya. Ketika di ruang parkir kedapatan seorang hakim ngobrol berlama-lama dengan orang lain, padahal yang dibicarakan mereka adalah masalah di rumah atau masalah pengajian, tetap salah. Tetap salah. Formalnya sudah salah. Karena nampak seorang hakim ngobrol dengan para pihak di ruang parkir, walaupun dibicarakan masalah pengajian. Nah, kenapa? Formalnya tidak dijaganya. Oleh karena itu, CCTV itu tidak hanya mengawasi formalitas kehadiran karyawan kita, tapi juga mengawasi interaksi kita dengan orang lain. Tentu selain itu, CCTV juga akan berguna kalau mana tahu ada hal yang di luar yang kita harapkan. Kebenturan, ada tindak pidana dan akan direkam. Tapi yang utama bukan itu. Yang utama yang tadi, formalitas kehadiran kita dan formalitas perilaku kita dengan interaksi dengan orang lain. Menarik sekali, Pak. Dan Pak, ini mungkin pertanyaan sebelum terakhir satu sebelum terakhir kaitannya bahkan ada output. Dan secara output itu laporan dan begini. Jadi kalau tentang pelaporan, alhamdulillah kita sudah dibantu oleh sistem. Kita sekarang namanya sistem pembuatan laporan yang dibuat oleh PT. Jadi begitu kita mengadakan pengawasan, begitu selesai pengawasan langsung di print hasilnya. Ini nanti menjadi laporan hasil pengawasan LHP, laporan hasil pembinaan pengawasan. Yang ini dokumen pasti aplikasi nama aplikasi pasti. Nanti laporan ini akan ditindaklanjuti oleh pengadilan. Nah, namanya tindak lanjut hasil pengawasan, TLHP. Yang kita awasi itu ada yang berbentuk kesalahan yang bisa diperbaiki. Misalnya berita acara belum diparaf, renvoinya diparaf. Tapi kalau ada keliru misalnya dalam putusan dibuatnya menghukum penggugat, tertulis menjadi menghukum tergugat, kan tidak bisa diperbaiki. Karena putusan itu begitu dibacakan, begitu sudah selesai. Yang seperti ini perbaikannya tindak lanjut ke depan. Kehati-hatian untuk perkara yang lain. Contohnya kan gitu ya. Nah, itu di TLHP, tindak lanjut hasil pengawasan. Lalu setelah ada TLHP, nanti dimonitoring lagi oleh Pengadilan Tinggi Agama oleh pengawas. Namanya Monef TLHP. Artinya begini, membandingkan antara ini berkas atau awal, ini temuannya, lalu kata PA sudah diperbaiki Pak, ini perbaikannya. Lalu kita adu lagi antara perbaikannya ini dengan temuan semula, benar tidak diperbaiki. Kalau benar maka dilaporkan benar, kalau tidak benar dilaporkan tidak benar. Ini laporannya ke PTA dan Bawas. Dengan arti kata, laporan pengawasan kita itu tidak hanya sampai di PTA. Kemudian daripada itu, ketika misalnya sudah ada laporan pengawasan, ada tindak lanjutnya, atau ada laporan pengawasan tapi tidak ditindaklanjuti, atau ada laporan ditindaklanjuti tapi tak benar, kan begitu. Maka yang seperti ini akan mengurangi nilai dari PA-nya, mengurangi nilai dari PTA-nya. Bahkan pada tingkat badilak, kalau sudah banyak yang begini-begini masuk ke badilak, mengurangi nilai badilaknya. Nah, dengan arti kata, semua laporan kita harus ditindaklanjuti, harus dimonef lagi, supaya nilainya semua bagus. Kalau ada hasil pengawasan yang tidak ditindaklanjuti, atau ditindaklanjuti tapi hanya di atas kertas saja nggak benar,
maka yang seperti ini akan berdampak kepada penurunan nilai. Yang turun nilai tidak hanya satkernya, juga PTA-nya. Nanti datang ketika kita misalnya hendak memperjuangkan WBBM, atau bagi yang belum cari WBK. Kalau dilihat TLHP-nya nggak benar, langsung dia akan dicoret oleh Bawas. Ini tidak bisa diusulkan, jadi begitu sensitif. Jadi dengan arti kata, harus memang dijalankan sesuai dengan ketentuannya supaya nilainya pun bagus. Tidak bisa disepakati saja, udahlah kita sepakat aja lah, nggak bisa, tidak bisa. Seperti itu. Iya, iya. Pak. Ini mungkin yang pertanyaan Pak. Iya, iya, iya. Sekarang kan kita pengadilan telah WBK, syukur. berupaya Iya, iya. Dalam kaitannya dengan pengawasan, kita memastikan tadi Pak sampaikan bahwa terlaksananya tupoksi dengan Ketentuannya, sesuai dengan ketentuan, memastikan bahwa itu memastikan. terlaksana, dan tentunya terlaksananya tupoksi sesuai dengan, dan tentu itu akan berdampak kepada optimalnya pelayanan. Iya, iya. Dalam hal ini harapkan dan pesan dari Bapak untuk angka untuk meningkatkan dan mau. Iya. Secara arti harfiah kan WBK wilayah bebas dari korupsi. WBBM wilayah bersih. Wilayah birokrasi bersih melayani. Maka yang perlu kita pahami, titik sentral dari WBK adalah memastikan tidak ada korupsi. Ya, betul. Itu titik sentral dari WBK. Titik sentral daripada WBBM tidak itu saja, tapi maksimalisasi pelayanan. Nah, gitu. Ini yang perlu dicatat. Meskipun untuk WBK tanpa pelayanan tidak akan dapat, kan gitu ya. Tapi perlu garis bawahi titik sentralnya itu. Sama juga ketika WBM, kalau jebol lagi korupsinya ada lagi, nggak mungkin dapat. Kan. Berarti itu pemahaman awal dulu, supaya kawan-kawan semua bisa memahaminya. Yang kedua, untuk menjadi WBBM itu kan peningkatan. WBK itu pun sebenarnya udah hebat, tidak banyak dapat WBK, udah hebat. Tapi masih harus kita tingkatkan upaya agar dapat WBBM. Mana peningkatannya? Satu, ZI untuk WBK itu harus dilanjutkan. Peraihan WBK itu kan namanya udah meraih. Menurut filosofinya, meraih itu satu kali, mempertahankan itu beberapa kali. Nah, makanya ada istilah merebut itu payah, tapi mempertahankan jauh lebih payah. Nah, kenapa? Merebut itu kan satu hari, tapi mempertahankan berhari-hari. Jadi berarti mempertahankan ZI kita ini adalah hal yang lebih sulit. Karena itu, di samping mempertahankan, kita harus meningkatkan. Apa peningkatan yang wajib dibuat untuk WBBM itu? Nah, di antaranya selain yang sudah kita nyatakan tadi, misalnya aplikasi-aplikasi yang berorientasi kepada pelayanan ditingkatkan lagi. Aplikasi ya. Kemudian kita harus menjadi kantor yang modern dengan arti kata kehebatan kita itu dipublish, dikasih tahu kawan-kawan yang belum hebat, istilahnya, supaya mereka datang menanya kepada kita. Ketika kita banyak dilihat, tiru, modifikasi, atau dilihat dan ditiru orang lain, kita dianggap semakin hebat. Karena itu jangan pelit. Nah, semoga kita punya cara untuk mendatangkan teman-teman yang lain berguru ke PA Batu Sangkar. Begitu ya? Untuk yang sudah ada. Sesudah itu kita harus mencari lagi aplikasi-aplikasi lain atau cara-cara yang lain untuk meningkatkan pelayanan. Bisa saja modelnya aplikasi baru, atau yang manual tapi memang pelayanan. Ya, kan gitu. Sesudah itu kita harus tadi berupaya bagaimana agar kepastian pelayanan itu betul-betul pasti dan berkelanjutan, tidak dibuat-buat. Kan ada sekarang namanya mystery shopper. Mystery shopper itu berupaya menjebak kita, jangan-jangan pelayanan kita dibuat-buat. Nah, artinya pelayanan yang dibuat-buat tuh suatu waktu bagus, di lain
waktu tidak bagus, kepada si anu bagus, pada yang orang lain tidak bagus, maka kita harus on time, betul-betul pelayanannya sempurna. Kapanpun orang datang, siapapun yang datang, maka tetap pelayanannya maksimal. Karena itu Misteri Super itu kan hanya mempersonifikasi diri sebagai orang lain yang minta pelayanan. Ketika kita terjebak, lalu mereka akan berkesimpulan, oh berarti PA Batu Sangkar itu melayani orang dengan bagus tuh hanya kalau orang yang datang itu berdasi, bersepatu mengkilat, kan begitu. Atau kalau orang datang itu betul-betul di jam kerja, kalau sudah hampir habis jam kerja kita dimarah-marahi, kan begitu. Nah, oleh karena itu pastikanlah semua unit di kantor kita ini, semua aparatur di kantor kita ini punya mindset yang sama untuk memaksimalkan pelayanan. Mulai daripada satpam sampai kepada pimpinan pengadilan. Bukan hanya ketua PA yang punya mindset begitu, tapi sampai juga pada yang paling bawah. Misalnya tukang parkir saja, ketika dia orang datang berperkara, lalu diparkirkan orang motornya sembarangan, lalu ini tadi orang marah-marah kepada yang datang itu, kita sudah tidak melayani. Kan bisa disuruh, Pak, parkir yang bagus, Pak. Kan gitu ya. Ketika orang buang sampah sembarangan, disorot CCTV, lalu kita biarkan saja, kan sudah salah. Oleh karena itu, untuk meraih peningkatan ke WBBM tersebut, selain daripada meningkatkan yang sudah ada ini, mempertahankan sudah ada, kita harus mencari cara, metode bagaimana agar ada peningkatan yang signifikan sehingga layak. Kan begitu masalahnya. Sehingga layak kita dikatakan untuk menjadi peraih WBBM yang melayani. Jadi titik sentralnya WBBM itu adalah peningkatan kualitas pelayanan. Nah, yang melayani itu di kantor ini tidak hanya ketua PA, tapi juga sampai kepada satpam. Oleh karena itu, dulu pernah saya sampaikan waktu akan meraih WBK, satpam pun harus tahu siapa nama panitera, tahu nama sekretaris kita. Nanti orang datang pura-pura nanya, Pak, mohon maaf saya mau jumpa dengan Bapak Sekretaris. Siapa ya nama sekretaris? Apa ya, lupa pula Bapak, kata satpam. Enak kita sudah. Berarti di kantor ini orang masing-masing. Atau lupa Pak, saya kan masih baru, ketua kita masih baru itu, saya nggak ingat namanya. Udah, nah kita. Nah, kalau kita marah-marah kepada para yang datang itu, apa nama Bapak? Oh, Bapak temui. Karena asal masuk kantor kami lah, kena kita. Itu hanya dikatakan dalam Z itu kan dalam area satunya itu kan perubahan mindset. Nah, perubahan pola pikir. Sehingga semua orang ingin untuk melayani dengan maksimal. Jadi inilah kuncinya. Bagaimana kantor kita akan punya langkah yang sama untuk memaksimalkan pelayanan. Baik pelayanan kepada masyarakat maupun pelayanan kepada kantor sendiri, ke dalam sendiri. Kan dua-dua itu. Pelayanan ke dalam dan pelayanan keluar. Seperti itu. Banyak sekali hal-hal yang karir selama pengalaman yang lama itu membuktikan yang Bapak sampaikan itu. Ya. Baik, sahabat podcast PA Batu Sangkar, setelah kita di penghujung acara, harapan kami podcast PA Batu Sangkar ini akan selalu berupaya untuk konsisten untuk penyebar luasan informasi, transparansi yang akan mengoptimalkan pelayanan keadilan agama pada para pencari keadilan dan pada masyarakat. Baik Pak Yang Mulia, terima kasih. Ya, Pak. Sukses untuk ya. Baik, demikian kita tutup podcast pagi hari ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.